Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam penghujung akhir dari bulan Muharram. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di antara tema yang sering disampaikan terkait dengan bulan Muharram adalah muhasabah. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema terkait dengan muhasabah ini. Diambil dari apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam salah satu kitabnya, Ighathatul Lahfan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah itu berasal dari kata-kata hisab. Pakai B, pakai ba, bukan P. Kalau hisab ini pakai P ini. Jadi beda ahlul hisab dengan ahlul hisab. Pakai P. Kalau hisab menghisab. Sering diplesetkan ahlul hisab itu orang yang hobi merokok. Tapi kalau hisab pakai ba itu menghitung artinya. Nah, muhasabah adalah kita saling menghitung. Jadi diri ini saling menghitung dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, biasanya dalil yang kemudian disampaikan terkait dengan muhasabah itu adalah surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tidak semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang khusus saja yang dipanggil, yaitu orang-orang yang beriman. Apa? Bertakwalah kepada Allah. Jadi orang beriman itu diminta kembali untuk meningkatkan imannya sampai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perintah bertakwa itu adalah perintah untuk seluruh ibadah yang kita kerjakan. Perintah pertama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian umat manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun. Seluruh ibadah yang kita kerjakan itu targetnya adalah membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah setiap Jumat kita diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipanggil itu adalah kembali orang-orang yang beriman. Karena itu disebutkan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, persiapkanlah olehmu bekal karena tidak ada bekal terbaik kecuali bekal takwa. Amal itu diterima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amal itu diterima dari orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bagaimana cara mewujudkan takwa? Di antaranya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang ia siapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Nah, jadi hendaklah setiap jiwa bermuhasabah, menghitung ma qaddamat lighad, kira-kira apa yang ia persembahkan untuk hari kiamat nanti. Pernah salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Nabi mengatakan, "Madza a'datta laha?" Kamu persiapkan apa untuk hari kiamat?
Dan sesungguhnya hari kiamat bagi kita itu adalah kematian. Karena kita sudah menghadapi fase kehidupan yang lain. Jadi tidak usah nunggu hari kiamat kubra. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat. Itu tanda-tanda kiamat. Bumi pecah, terbelah, langit runtuh, air bah membludak, banjir besar. Tidak usah seperti itu. Tapi kematian itu adalah pintu gerbang untuk menuju hari kiamat. Nah, apa yang kita persiapkan? Nah, oleh karena itulah para ulama salaf mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Karena hari kiamat disebut yaumul hisab, yaumul ba'thi, yaumul jaza. Hari kebangkitan, bangkit kita dari kematian. Kemudian yaumul hisab, hari di mana seluruh amalan kita dihitung. Kemudian yaumul jaza, hari berdasarkan hitung-hitungan itu baru kita jaza, dikasih balasannya. Karena itulah setiap hari minimal 17 kali kita diingatkan tentang hari kiamat. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Allah yang memiliki hari pembalasan. Karena itu din tidak semuanya artinya agama. Ad-din itu artinya dibalas. Malik yaumiddin, dialah yang memiliki hari pembalasan. Nah, jadi dibalas seluruh apapun yang kita lakukan selama di dunia ini. Nah, Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitabnya tersebut mengatakan begini, al-muhasabatu naw'an. Muhasabah itu ada dua hal. Al-muhasabatu qabla al-amal wal muhasabah ba'dal amal. Jadi muhasabah kita itu sebelum beramal dan sesudah beramal. Nah, sering sekali muhasabah itu kita pahami setelah beramal. Sehingga arti muhasabah itu adalah mengoreksi, mengevaluasi, lalu kemudian memperbaiki. Itu kalau muhasabah ba'dal amal. Tapi kalau muhasabah qoblal amal, sebelum kita beraktivitas, maknanya adalah antisipasi. Maknanya adalah memprediksi, bukan evaluasi. Kita mengevaluasi itu kalau sudah. Tapi kalau sebelum, kita prediksi, kita mengantisipasi. Nah, beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang perlu kita muhasabah sebelum kita beramal. Bikin item 4 pertanyaan, kata Ibnu Qayyim. Pertanyaan nomor 1, hal hadzal amalu maqdurun alaihi amla? Apakah pekerjaan itu sanggup kita kerjakan atau tidak? Jadi kita ini nanya, bermuhasabah. Kalau saya dikasih jabatan ini, sanggup nggak saya emban atau tidak? Tatkala saya ditawari sebuah pekerjaan, apakah pekerjaan ini sanggup saya kerjakan atau tidak? Kita sendiri yang diminta untuk menghitung. Kalau jawabannya nggak sanggup, ya stop. Berarti kita tidak lam yusir alaihi, tidak lanjut. Nah, itu bikin pertanyaan seperti itu. Kalau kemudian jawabannya adalah saya sanggup, maka melangkahlah kepada pertanyaan kedua. Hal hadzal amal fi'luhu khair am tarkuhu khair, katanya. Apakah pekerjaan yang sanggup saya kerjakan itu bagus saya kerjakan di momentum itu,
Atau ternyata tarkuhu aula min fi'lihi, atau saya tinggal jauh lebih baik daripada saya kerjakan. Artinya begini, tidak semua yang bisa dan sanggup menurut hitungan kita bagus dia dikerjakan. Misalkan semua orang sanggup menyatakan dirinya untuk mengajar, semua orang sanggup untuk berdakwah, tapi tatkala dia mendakwahi orang, momentumnya nggak pas, ternyata justru efeknya buruk. Ada orang lagi mabuk-mabuk, lagi main judi, habis kematian, itu mungkar. Wah, saya bagus, saya sanggup. Ternyata begitu dia ingkari, dia dikeroyok, Pak, mati dia. Jadi momentum itu juga harus dilihat. Tarkuhu aula min fi'lihi. Kita sanggup menasehati istri kita sendiri, sanggup, bagus itu ngasih nasihat. Bahkan tadi hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin, ayat yang dibaca imam kita, bahwa Quran itu bayan, hadza bayanun linnas wa hudan, petunjuk, wa mau'izah, nasihat. Lalu kita ingin menasehati istri kita, ternyata momentumnya nggak pas, efeknya justru buruk. Ternyata lebih baik saya tinggalkan dulu lah. Nah, ternyata jawaban yang kedua terhadap pertanyaan itu adalah ternyata baik. Nah, kalau sudah baik, meningkat ke pertanyaan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim. Hal fa'altu dzalika lillah amla? Apakah pekerjaan yang sanggup dan baik tadi saya kerjakan karena Allah atau tidak? Kalau enggak karena Allah, stop saja, jangan lanjut. Oh, ternyata ada motivasi duniawi, ada riya, ada ingin pujian orang dan seterusnya. Karena akhirnya menjadi tidak ada pahalanya sama sekali. Karena innamal a'malu binniyat, walaupun baik. Kenapa? Likai la ta'tadun nafs ala syirk, kata Ibnu Qayyim, agar jiwamu tidak terbiasa mendua. Pekerjaannya lillah, ternyata ada motivasi yang lain. Jiwamu usahakanlah untuk ikhlas di dalam beramal. Nah, jadi itu sebelum kita beramal, bikin pertanyaan-pertanyaan. Sanggup, baik, karena Allah. Nah, yang keempat, hal huwa mu'anun alaihi amla? Perlu tim atau tidak? Nah, pekerjaan itu perlu bantuan orang lain atau tidak? Nah, kalau keempat hal ini sudah kita lakukan sebelum beramal, kata Ibnu Qayyim, itu akan ada jaminan kesuksesan kita di dalam melakukan pekerjaan. Nah, lalu beliau mencontohkan, apa contohnya? Pekerjaan yang baik lillahi ta'ala, sanggup dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan perlu sokongan banyak orang. Beliau mencontohkan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu proyek bersama para sahabat. Hijrah itu penuh dengan strategi, penuh dengan rancangan. Jadi tidak begitu Allah memerintahkan Nabi dan para sahabatnya hijrah, langsung kemudian berangkat begitu saja. Terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan liku-liku, karena pada saat momentum Nabi diperintahkan hijrah, ternyata itu juga momentum bagi orang-orang Arab, bagi para pembesar bangsa Arab yang tinggal di kota Mekah, untuk merancang pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul
di Darun Nadwah, parlemennya orang jahiliyah pada saat itu, kesimpulannya adalah tidak ada cara lain untuk menghentikan dakwah kecuali Nabi harus dibunuh. Dan yang melakukan pembunuhan itu tidak satu kabilah saja, tapi harus banyak kabilah. Dan setiap kabilah mengutus satu orang anak muda yang terlatih, kuat, kemudian tega untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Nabi SAW. Sehingga kalau semuanya terlibat melakukan pembunuhan itu, darahnya terpencar di seluruh kabilah, maka kabilah Nabi Bani Hashim tidak bisa menuntut balas karena begitu banyak yang akan diadili. Nah, di saat itulah Nabi juga diperintahkan untuk hijrah. Sehingga hijrah itu sesungguhnya adalah momentum pelarian seorang calon presiden yang digadang-gadang, ya, karena Nabi ditunggu di kota Madinah. Tinggal Nabi, sebagian besar para sahabat sudah hijrah, dirancang, disiapkan kudanya, disiapkan ontaknya, disiapkan bekal, disiapkan penunjuk jalan. Karena Nabi melewati jalur, bukan jalur bisnis, bukan jalur perdagangan, bukan jalur biasa. Karena kalau jalur biasa, Nabi bakal ketangkap. Bukankah setelah Nabi hilang beserta Abu Bakar dari rumahnya, lolos dari pantauan orang-orang anak-anak muda Quraisy tadi, Nabi berada di Bukit Thawr selama 3 hari, dicari oleh mereka, bahkan dikasih sayembara, yang menemukan Nabi hidup atau mati dapat 100 onta. Baru kemudian setelah 3 hari ada yang menyuplai makanan, ada yang ngasih minum susu, lalu kemudian yang ngantar makanan ini keluarga besarnya Abu Bakar. Nah, begitu mereka naik mengantar makanan, jejaknya itu kan pasti ketahuan oleh orang-orang Arab karena mereka pintar. Nah, kemudian disuruhlah sebagian anaknya Abu Bakar yang lain menggembalakan domba di sekitar bawah Gua Zur itu, menghilangkan jejak. Jadi rancangannya luar biasa. Akhirnya sukses, sampailah Nabi ke kota Madinah. Nah, ini kan perlu teamwork, kerjasama, dan itulah bagian dari muhasabah sebelum kita beramal. Nah, adapun muhasabah ba'dal amal dalam 3 hal, kata Ibnu Qayyim. Muhasabah dalam pengertian koreksi, dalam pengertian evaluasi. Nomor 1, ibadah, ketaatan kita kepada Allah, allati qassartu fiha. Masih banyak kurangnya kita dalam masalah ibadah. Misalkan ini ibadah yang paling utama, sholat. Perlu nggak sih kita bermuhasabah dalam sholat? Ya perlu, kalau kita ingin selalu ada kemajuan. Pertama, apakah kita ini sudah sholat 5 waktu terus selama di masjid? Ya karena itulah fungsi masjid, itulah fungsi azan. Masjid itu dibangun untuk sholat 5 waktu. Jangan sampai ada masjid lalu nggak dibuat sholat 5 waktu. Di situ ada muadzin. Fungsi azan memanggil orang untuk sholat ke masjid. Bukan azan ada lalu pada sholat di rumah. Karena itu ada panggilan hayya ala sholat, mari sholat. Dipanggil pada sholatnya di rumah, itu kan fenomena yang ada. Nah, kita bermuhasabah. Ternyata masih ada yang kurang. Oh, saya sudah sholat, tapi terlambat. Nah, itu kan muhasabah juga. Saya sudah sholat juga di masjid, tapi tidak pernah shaf di depan. Karena khairus sufufi rijali awwaluha. Muhasabah terus. Saya belum
paham bacaan-bacaan sholat, baik. Saya belum khusyuk, jadi banyak qasartu fiha, masih banyak kurangnya. Nah itu kita evaluasi, itu nomor satu. Yang kedua adalah evaluasi kita terhadap pekerjaan yang ternyata tarkuhu aula min fi'lihi, bahwa ditinggal pekerjaan itu jauh lebih baik daripada kita kerjakan. Terutama kita sekarang punya HP semuanya. Kok terlanjur saya posting ya? Kenapa saya posting ini di grup? Ternyata lebih baik kalau saya tidak memposting itu. Kenapa ya saya ngomong ini ke istri saya yang kemudian membuat dia sakit hati? Yang lebih baik, kenapa saya harus bercerai? Kenapa saya harus berpisah? Oh, banyak hal yang kemudian ternyata kita evaluasi, lebih baik kalau saya tinggal kerjaan untuk kita perbaiki. Nah, yang terakhir, yang nomor 3 adalah amrin mubahin. Kita mengevaluasi perkara-perkara mubah, makan, minum, olahraga, jalan, belanja, keluar rumah setiap hari. Itu perkara-perkara mubah. Hal fa'alta dzalika lillah? Pertanyaannya adalah, apakah perkara-perkara mubah tadi itu pun kita kerjakan karena Allah atau tidak? Jadi begini, pekerjaan manusia itu 3 macamnya. Pertama ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji. Kedua maksiat, kemungkaran, itu juga pekerjaan kita. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara mubah. Nah, lalu kemudian ketiga macam pekerjaan kita ini berubah dia karena niat. Kamu sholat nggak karena Allah, justru jatuhnya seperti maksiat sekalipun sholat. Fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Jadi berat sekali pekerjaan taat ini, ibadat ini kalau tidak karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Karena Allah lah engkau haji, lillah disebutkan. Nah, jadi seperti maksiat, karena itu dalam hadis ada 3 orang yang dicampakkan ke dalam neraka gara-gara tidak ikhlas dia di dalam bersedekah, dalam mengajar Quran, kemudian satunya lagi apa? Jihad. Itu kan tidak semua orang mampu. Berjihad tidak semua orang mampu, bersedekah tidak semua orang mampu, ngajar Quran tidak semua orang mampu. Tapi ketiga orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka gara-gara motivasinya bukan karena Allah. Nah, yang kedua, pekerjaan yang kategorinya maksiat. Apakah boleh kita kerjakan lillahi ta'ala? Kenapa korupsi lillahi ta'ala? Kenapa berzina lillahi ta'ala? Gak bisa. Dia tidak bisa berubah kategori statusnya sebagai maksiat apapun motifnya. Nah, yang terakhir ini perkara mubah tadi. Nah, perkara mubah ini kalau karena Allah, dia meningkat seperti ibadah. Seandainya tidak diniatkan, ya biasa-biasa saja, nggak dosa. Jadi luar biasa efek niat itu dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itulah kita sesungguhnya berikrar setiap hari untuk menjadikan seluruh aktivitas hidup kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat ibadah, nusuk ibadah juga, sembelihan hewan kurban. Wa mahyaya, aktivitas hidupku mubah ini juga masuk di dalamnya. Wa mamati, dan kematian itu adalah lillahi rabbil alamin. Nah, oleh karena itulah kenapa seluruh ibadah yang kita kerjakan harus hadir niat itu, dan kenapa seluruh ibadah
atau pekerjaan, bukan ibadah, pekerjaan mubah sekalipun Nabi mengajarkan zikir agar mengingatkan kita bahwa ini kalau engkau kerjakan karena Allah, engkau juga akan dapat pahala. Keluar rumah ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, safar ada zikirnya, tidur ada zikirnya. Ini semuanya adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan mudah-mudahan kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.